Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kehidupan setelah kita tidur, yang mana tidur adalah merupakan kematian kecil, dan kita senantiasa bangun tidur dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kita akan kembali. Maka marilah kita manfaatkan kesempatan, waktu dan umur kita semasa kita hidup ini dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat mulia. Karena syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, kata Syekh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan keutamaan ilmu itu tergantung pada keutamaan apa yang dipelajari. Dan kita ini akan mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hak Allah yang paling besar, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah uluhiyah, itu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahan yang sangat besar dan paling besar. Dengan adanya tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya ini adalah untuk merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagaimana ayat-ayat yang telah kita hafal. Oleh karena itu nanti akan disebutkan oleh penulis dalam kitab Al-Aqidah Al-Muyassarah yang kita bahas ini, Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Qadhi hafizahullah ta'ala. Beliau menjelaskan tentang uluhiyah itu apa, iman kepada Allah dengan uluhiyahnya, yaitu tauhid uluhiyah yang sering kita kenal, yaitu seorang muslim meyakini dengan seyakin-yakinnya, tidak boleh ragu sedikit pun. Dia harus yakin, dan memang sudah merupakan konsekuensi dari syahadat dia, asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang dia yakini? Yaitu bi anna Allah wahdahu huwal ilahul haq al-mustahiqqu li'ibadatin al-mustahiqqu lil ibadah duna ma siwahu. Yaitu meyakini bahwasanya Allah itu dialah sajalah Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, berhak untuk diibadahi, bukan yang lainnya. Ya, ini makna syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kalau aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Yaitu kita meniadakan seluruh ibadah, seluruh Tuhan-Tuhan selain Allah. Enggak ada Tuhan di alam semesta, enggak ada sama sekali. Ditiadakan kecuali Allah saja. Jadi Allah saja yang berhak untuk disembah, berhak untuk diibadahi. Dan al-ilah kan la ilaha. Ilah yang bermakna kalau di Indonesia Tuhan ya, atau sesembahan, itu adalah al-ma'bud, itu sesuatu yang disembah. Ya.
yang disembah oleh hati dengan apa? Dengan cinta dan pengagungan. Jadi seseorang ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Hatinya itu cinta dengan kecintaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kamalul ta'ah ma'a kamalil mahabbah. Dia taat dengan sempurna, taat yang sempurna, berusaha untuk sempurna dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, tapi disertai dengan cinta. Ya, cinta. Inilah orang mukmin yang benar. Nanti akan kita bahas bahwa orang mukmin yang benar itu ibadah kepada Allah itu karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta amal soleh yang Allah perintahkan. Dia melaksanakan sholat, dia cinta melaksanakan sholat. Dia bersedekah karena cinta sedekah. Berbeda dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu tidak melaksanakan sholat illa kusala, kecuali apa? Malas-malasan. Seandainya mereka berinfak, ya, wala yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka tidak menginfakkan hartanya kecuali dalam keadaan benci. Jadi enggak suka. Orang munafik, mereka ini menampakkan keislaman tapi menyembunyikan apa? Kekufuran. Adapun orang mukmin meluar dalamnya sama. Dia beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan rasa harap terhadap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia mengharapkan agar dijauhkan dari api neraka yang selama ini dia takuti. Dia berharap surga Allah Subhanahu wa taala dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama di sini mengatakan wa haqiqatul ibadah. Hakikat ibadah itu apa? Itu kamalul mahabbati ma'a kamalit tadalluli wal khudu' wat ta'zim. Jadi cinta yang sempurna, ibadah itu adalah kecintaan yang sempurna disertai dengan ketundukan, merendah diri dan mengagungkan yang sempurna pula. Ya, seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan di hati dia yang paling agung dan paling besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika la yakunu illa lil ilahil wahid. Dan kecintaan yang sempurna yang disertai dengan ketundukan, kepatuhan, merendahkan diri kepadanya dengan sempurna ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah dan berhak diibadahi. Dan sehingga seorang muslim dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan-ketaatan ini dalam rangka mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan pahala dari Allah serta takut dari azabnya. Jadi ibadah inilah keimanan yang agung tentang uluhiyah, ketundukan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Al-istislamu lillahi bitauhid. Ini makna agama Islam itu apa? Tunduk, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesaksian yang paling besar, syahadat la ilaha illallah. Ya. Kesaksian yang paling besar yang memberikan saksi adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri dan makhluk yang mulia yaitu para malaikat dan makhluk yang mulia dari kalangan manusia yaitu para ulama. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala bersaksi dengan kesaksian yang paling besar, yaitu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para malaikat dan para ulama yang memiliki ilmu tentang wahyu ini, mereka bersaksi
dengan syahadat la ilaha illallah, yaitu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menjelaskan dan menegaskan tentang tauhid ini, tauhid uluhiyah, tauhid peribadatan, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah di antaranya ayat ke-163, Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian itu yang berhak untuk kalian sembah dengan benar itu hanyalah Tuhan yang esa, yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya ini dan seluruh bangsa jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala juga tidak membutuhkan ibadah mereka. Jadi Allah menciptakan seluruh makhluk ini dalam rangka agar mereka ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun meski demikian Allah tidak butuh kepada peribadatan mereka. Ya, Allah Maha Mulia, Allah Subhanahu wa taala ghaniyun ankum. Allah tidak butuh kepada kalian. Bahkan ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu semua yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri butuh kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ibadah-ibadah kita. Namun ibadah yang kita lakukan ia kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat baik, ya berbuat baik juga untuk diri kalian sendiri. Kalian yang akan mendapatkan pahala, kalian yang akan mendapatkan ketenangan ketika beribadah kepada Allah. Kalian akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Tapi kalau kalian berbuat keburukan, melakukan dosa, melakukan kekufuran, gak mau beriman, azabnya juga akan menanti kalian. Kalian sendiri yang akan menanggungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya yang sering kita dengar, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua ini beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin. Saya enggak butuh dari mereka apapun. Saya tidak menginginkan dari mereka rizki. Wa ma uridu ayyut'imun. Dan aku juga tidak menginginkan agar mereka memberikan makan kepada saya. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang Maha memberikan rizki dan Dia yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya menjelaskan kepada kita, jadi tujuan kita di dunia ini bukan untuk sia-sia, bukan untuk kehidupan yang bebas, yang semau kita sendiri, tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepadanya, mentaatinya, menjalankan syariatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk tujuan inilah para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, seluruhnya dakwahnya satu. Intisari dakwah para rasul itu apa? Satu, yaitu memerintahkan kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak melakukan kesyirikan, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang itu menjelaskan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus pada rasul itu apa? Untuk merealisasikan iman ini. Itu keimanan bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, berhak untuk diibadahi. Para rasul demikian, mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Di dalam surat An-Nahl ayat 36 sering kita dengarnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Ya.
dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Bahkan dalam satu umat kadang beberapa rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di surat Yasin, di awal-awal surat Yasin itu yang diutus pertama berapa? Ya, 1. Kemudian 2. Sampai berapa? 3 rasul diutus untuk satu kaum. Ya. Apa dakwah mereka? Ani'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah saja dan tinggalkanlah taghut, itu segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa patung-patung ataupun arca-arca ataupun pohon-pohon keramat ataupun sesembahan lain dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga awal mula dakwah mereka seluruhnya sepakat bahwasanya awal mula dakwah mereka itu apa? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ini artinya gini, Pak. Saya artikan dulu. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Para rasul itu kalau dakwah intinya mereka adalah wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani enggak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna apa tadi? La ilaha illallah. Ini runtut. Ini kalau dibaca di surat Al-A'raf dari ayat 59 ya. Ini berkaitan dengan Nabi siapa? Ya. Nabi siapa? 59 siapa nabinya? Yang pertama Nabi Adam. Tapi Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh. Ini harus kita ketahui. Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam. Tapi Rasul itu Nabi yang Allah utus kepada suatu kaum untuk mendakwahkan mereka, mengingatkan mereka. Itu yang pertama Nabi Nuh alaihi assalam. Ya, ini di awal Nabi Nuh Allah mengatakan laqad arsalna nuhan ila qaumi. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sungguh kami telah mengutus Nuh untuk mendakwahkan kepada kaumnya, sehingga dia mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya takut kalau azab yang sangat besar pada hari yang sangat besar menimpa kalian. Dan ayat yang kita baca di surat subuh tadi, surat apa? Nuh. Dan itu kisah dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana perjuangan dakwah beliau mengajak kepada tauhid, ya, mengajak umatnya yang dulunya beribadah kepada Wad dan wa Suwa'an wa Yaghus wa Ya'uq wa Nasr. Ini wali songo, wali berapa? 5 ya. Jadi mereka ini adalah sebenarnya awalnya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu awalnya adalah apa? Orang-orang saleh. Mereka mengatakan wa qalu la tadrunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini 5 wali 5 ini orang-orang saleh ya, yang hidup di zaman itu, kemudian mereka meninggal. Orang merasa kehilangan karena jasa mereka, ibadah mereka, ilmu mereka yang sangat luar biasa. Merasa kehilangan, akhirnya mereka membuat gambar atau patung-patung untuk mengenang mereka. Di awal generasi tidak disembah, hanya sekedar dikenang. Jadi kalau lihat patung atau gambar itu, ingat, oh ini orang soleh ini, saya jadi semangat ibadahnya, ya, mengenang jasa-jasa beliau dan ibadah beliau yang sangat luar biasa. Nah, tapi generasi ke generasi orang mulai tidak tahu, jauh dari ilmu. Akhirnya setan membisikkan mereka bahwasanya ini adalah patung-patung yang disembah oleh nenek moyang kalian, maka sembahlah. Lama-lama patung-patung tersebut atau gambar-gambar tersebut apa? Dijadikan Tuhan-Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh untuk mengingatkan mereka bahwasanya ini sesembahan ini bukan Tuhan. Ini hanya patung-patung biasa, patung-patung yang dibuat oleh manusia saja, dan tidak bisa mendatangkan apa? Manfaat, tidak pula mendatangkan bahaya, tidak bisa melancarkan rezeki, tidak bisa pula melancarkan apa? Jodoh. Ya.
gitu. Namun yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dakwahnya Nabi Nuh itu luar biasa. Kalau tadi kita bahas di surat Nuh, cuman nanti Bapak baca di rumah aja. Kalau saya rentetin di sini, nanti berhenti di Nabi Nuh saja. Jadi, tapi Nabi Nuh ketika dakwah tadi, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini memberi peringatan yang jelas bagi kalian. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Beribadahlah kalian kepada Allah dan bertakwalah kepadanya dan juga taatlah kepadaku. Ya. Kalau kalian melakukan ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, ya, dan juga kalian taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, dan memberikan panjang umur yang baik. Bahkan kalau kalian beristighfar dalam ayat yang beberapa ayat setelahnya, kalau kalian beristighfar kepada Allah, taubat dari kesyirikan-kesyirikan ini, meninggalkan ibadah-ibadah kepada selain Allah ini, ya, maka Allah akan melimpahkan rezeki kepada kalian. Hujan akan terus dengan deras, turun dengan deras. Ya, anak-anak yang awalnya nggak punya anak jadi punya anak, dimudahkan segala urusannya. Ya. Ini jadi diberikan pahala kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Namun kaumnya adalah kaum yang yang sangat melampaui batas, sehingga tidak wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit saja. Demikian pula dakwah para nabi yang lainnya. Di ayat ke-65, ayat 65, Nabi Hud yang diutus kepada siapa? Kaumnya, yaitu kaum Ad. Kemudian dilanjutkan di ayat ke-73, juga kisah tentang Nabi Samud yang Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Samud. Demikian pula di ayat ke-berapa? Ke-85 berkaitan dengan Nabi Syuaib yang diutus kepada kaum Madian, penduduk Madian. Sama dakwahnya, dan seluruh para nabi dan rasul demikian. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, kalian tidak memiliki Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, berhak diibadahi dengan benar kecuali saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat agung, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Daya tauhid ini kita jaga. Ibadah kepada Allah ini kita jaga. Jangan sampai kita dan anak-anak keturunan kita ini beribadah kepada selain Allah. Jangan sampai melakukan kesyirikan. Harus kita jaga ketauhidan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk merealisasikan tauhid ini, ya, ini atau keimanan ini harus dengan cara meniatkan seluruh ibadah ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah melakukan kesyirikan dan kekufuran. Dan ibadah ini bermacam-macam. Ini yang akan kita perbanyak pembahasannya di sini, itu berbagai macam ibadah. Ada yang berkaitan dengan hati, ada yang berkaitan dengan perkataan, ada yang berkaitan dengan anggota badan, ada pula yang berkaitan dengan harta kita. Ya, secara umum ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Ibadah itu
adalah sebuah kata yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, ya, baik perkataan ataupun perbuatan, yang nampak, yang kelihatan ataupun yang tidak nampak. Yang nampak, yang kelihatan apa? Ucapan yang disampaikan seperti ini, dakwah seperti ini, itu termasuk apa? Ibadah. Bahkan Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Ya. Siapa lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah, mengajak manusia untuk bertauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, ya, dan dia beramal saleh dan mengatakan saya termasuk orang Islam. Ini perkataan yang paling bagus adalah perkataan para dai, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Ini termasuk apa? Ibadah. Atau perbuatan, sholat kita yang kelihatan, ya, sedekah kita termasuk perbuatan juga. Atau yang tidak terlihat, perkataan yang tidak terlihat itu apa? Atau amalan yang tidak terlihat itu apa? Amalan hati. Ini poin yang pertama. Jadi beberapa macam ibadah. Yang pertama, satu adalah al-ibadatul qalbiyah, ibadah yang berkaitan dengan hati. Contohnya apa? Rasa cinta. Ya, kalau cinta yang sempurna, yang disertai dengan ketundukan tadi yang kita bahas di awal tadi, disertai dengan ketundukan, kepatuhan dan merendahkan diri kepada yang dicintai, yang mengagungkan orang yang dicintai dengan keagungan yang sempurna, ketundukan yang sempurna, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya kepada Allah itu di atas segala-galanya. Ya, memang kita cinta kepada istri kita, cinta kepada anak kita, cinta kepada orang tua kita. Tapi kecintaan kita kepada Allah ini lebih besar dan lebih agung. Kalau cinta kita kepada istri, itu cinta yang berupa kasih sayang. Kepada anak juga demikian, kasih sayang. Karena memang sudah tabiat manusia demikian. Cinta kepada orang tua juga demikian, sebagai kasih sayang kita. Tapi cinta kita kepada Allah lebih besar daripada itu. Ya, cinta yang membuat kita itu semakin tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan seluruh ibadah kita, hidup dan mati kita untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada anaknya, daripada apa? Istrinya, orang tuanya, bahkan daripada dirinya sendiri dan daripada seluruh manusia. Ya. Cinta ini butuh pengorbanan. Sehingga di antara bentuk cinta seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia mendapatkan panggilan Allah, maka dia tinggalkan seluruh apa? Aktivitas. Meskipun itu berkaitan dengan orang yang kita cintai dari manusia, kita tinggalkan semuanya. Kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masalah salat misalnya, Allah mengatakan, muadzin memanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mari kita salat, mari kita melaksanakan apa? Salat. Tinggalkan seluruh aktivitas karena cinta kita kepada Allah lebih besar daripada cinta kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini. Nah, ini bentuk apa? Cinta kita. Demikian pula ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita beribadah, kita melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, kita mempelajari ilmu agama, itu karena dorongan dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau cinta kepada orang lain, dia mendengar namanya saja sudah apa? Bergetar. Ya, bergetar hatinya. Ya. Inilah ciri-ciri orang yang keimanannya kepada Allah sangat besar. Tapi bagaimana menumbuhkan cinta kita kepada Allah? Yang menumbuhkan cinta kita kepada Allah dengan membaca ayat-ayat Allah. Ayat-ayat yang telah kita bahas dulu, masalah rububiyah itu, Pak. Kalau kita merenunginya, ya kita ulang-ulang lagi ayat-ayatnya, setelah kita catat, setelah kita dengar, kita ulang-ulang lagi, akan menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah. Betapa Allah itu sangat mulia, betapa Allah itu sangat sayang kepada kita.
Ya, kita kalau sama manusia saja ya, ada orang baik banget sama kita, ya, berbuat baik, masya Allah apa-apa kita dikasih, ya, kita langsung cinta kepada dia. Ya, ini kepada Allah tentunya lebih besar. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur alam semesta, yang memudahkan seluruh urusan kita. Maka orang beriman itu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi cinta dia kepada seluruh manusia. Maka tidak heran kalau para sahabat dahulu itu mengorbankan seluruh hartanya, mengorbankan seluruh jiwanya, bahkan keluarganya dia korbankan demi cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi dari iman kita. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan orang-orang yang Allah puji. Mereka ini yuhibbunahu. Allah misalnya di surat Al-Maidah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini ayat ini menunjukkan Allah enggak butuh sama kita. Dan Allah pasti akan menyiapkan orang-orang yang selalu beribadah kepada Dia. Kalau kita kufur, kita murtad, Allah enggak butuh. Itu urusan kalian. Itu tanggung jawab kalian. Allah enggak butuh kalian. Ya, Allah akan menciptakan lagi, datangkan lagi orang yang lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian. Maka kita sendiri butuh kepada Allah. Ya, mari kita dengarkan. Surat Al-Maidah ayat berapa ini? 54 kalau enggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dini. Siapa di antara kalian murtad keluar dari agama ini? Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Nih, dorongan pertama ini apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup ini juga harus menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Kita selama ini ngaji, selama ini kajian, selama ini belajar agama, apa sudah tumbuh atau belum ini cinta kita kepada Allah? Yang akan membuat kita itu tergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah. Ya. Ketika kita futur, ya, terjerumus dalam maksiat-maksiat, ya, maka tumbuhkan lagi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini obat, Pak. Ya, kadang kita lagi lemes, lagi futur, ya, istilah futur, down, lagi enggak mood untuk beramal, untuk melakukan aktivitas, ya. Ya, bagaimana solusinya? Solusinya tumbuhkan cinta kita kepada Allah. Baca Al-Qur'an. Makanya ustaz-ustaz atau para ulama ketika menasihati bagaimana solusi ketika futur, baca Al-Qur'an. Tapi baca Al-Qur'an yang gimana? Ya minimal itu memang membaca Al-Qur'an lafadznya, sehingga di situ tercipta ketenangan dalam hati kita. Tapi lebih bagus lagi kalau kita membaca Al-Qur'an berserta maknanya. Ya, maca Quran lan maknane kalau kata itu. Baca Al-Qur'an dan maknanya. Ya, biar apa? Ya biar meresap dalam hati kita. Apalagi kita baca surat-surat yang tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, betapa baiknya Allah kepada makhluknya, kepada kita semuanya. Maka dari saat itu tumbuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semangat lagi untuk beribadah. Ya. Ayat-ayat berkaitan dengan tujuan hidup kita untuk apa? Ya, waktu ini akan terus berjalan. Kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, ya sia-sia. Ya, maka daripada futur lemes, ya mending semangat, akan dapat pahala. Ya, diperbarui lagi semangat kita. Nah, itu diantara ibadah hati, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ibadah hati adalah al-khauf atau al-khasyah, itu rasa takut. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana orang mukmin itu mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dalam banyak ayat, di antaranya surat Ali Imran ayat 175. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada saya jika kalian beriman kepada Allah. Nih, Allah mengatakan jangan takut kepada mereka, tapi takut kepada saya jika kalian beriman kepada Allah.
Kata-kata jika kalian beriman kepada Allah menunjukkan apa, Pak? Konsekuensi iman. Ya kalau kita mengaku iman, ya takutnya kepada siapa? Allah, jangan takut kepada manusia tersebut. Ya, ini ayat-ayat seperti ini kadang Allah Subhanahu wa taala kisahkan ketika terjadi peperangan. Secara tabiat manusia, dia apa? Takut menghadapi apa? Kematian tersebut. Apalagi musuh jumlahnya lebih banyak daripada kita. Secara tabiat apa? Takut. Nah, maka Allah menegaskan, "Fala takhafuhum", jangan takut mereka, tapi takutlah kepada siapa? Aku. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Karena yang akan mengatur siapa yang meninggal saat peperangan siapa? Allah. Yang mengatur ini kena tombak atau panah atau dicincang-cincang sama musuh siapa? Allah. Yang bisa mengalahkan mereka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut kepada mereka, tapi takut kepada saya. Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini menumbuhkan keimanan yang luar biasa. Oleh karena itu mentalnya orang muslim itu kuat, Pak. Nah, ini rasa takut yang seperti ini harus kita tumbuhkan juga. Jadi tadi cinta kepada Allah, ini apa? Takut kepada Allah. Jangan takut kepada orang lain. Dalam menerapkan ajaran agama juga demikian. Di beberapa ayat berkaitan dengan menerapkan hukum Allah, berkaitan dengan menerapkan perpindahan kiblat. Ya, surah Al-Baqarah itu juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jangan fala takhshawhum, jangan kalian takut kepada mereka, wakhshawni, tapi takutlah kalian kepada saya. yakni ketika kita menerapkan sunnah ini, menerapkan ajaran agama ini, ya terapkan saja gitu. Jangan takut ancaman-ancaman mereka, diancam seperti ini, diancam seperti ini, jangan takut. Tapi takutlah kepada saya. Ya. Takut kepada Allah kalau kita tidak menerapkan syariatnya. Takut kepada Allah kalau kita tidak menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena kita kan di saat itu kan kita berarti dihadapkan dua permasalahan. Yaitu pertama kita dihadapkan dengan ini perintah Allah. Misalnya dalam ayat yang berkaitan dengan perpindahan kiblat, ini perintahnya siapa? Allah. Perpindahan kiblat dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kebalik Pak. Masjidil Haram dari ngantuk aja. Jadi perpindahan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kan gitu. Nah, orang-orang Yahudi mereka mencela-cela kaum muslimin. Loh kok dipindah ke kiblatnya? Nah, dicela-cela kaum muslimin. Akhirnya Allah mengatakan, "Fala takhshawhum", jangan takut mereka. Tapi wakhshawni, takutlah kepada saya. Jadi takut kepada Allah. Kalau kita nggak menerapkan ini kan perintah dari Allah. Kalau kita tidak menerapkan, artinya terjadi apa? Jadi marahin kita sama Allah. Allah murka kepada kita. Bahkan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka ini manusia yang kerjanya membuli, kerjaannya mencaci maki, bahkan mungkin akan menyiksa, menghukum kita. Nah, ini tidak lebih dahsyat siksanya daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Mereka seadanya mereka mencela kita, ya enggak ada itu lebih ringan daripada kalau Allah yang mencela kita. Seandainya mereka menyiksa kita, itu lebih ringan daripada kalau Allah yang menyiksa kita. Ya. Karena wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Azab akhirat itu lebih besar, lebih dahsyat, lebih mengerikan kalau mereka mengetahui hal itu. Maka orang beriman tadi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak usah takut kepada orang lain. Ini menumbuhkan kepada hati seorang muslim itu rasa berani, Pak. Keberanian ini, keimanan ini harus kita tumbuhkan. Mungkin kita belum mungkin, tapi harus belajar itu. Bagaimana kita tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya, Pak, masih berkaitan dan memang sangat berkaitan dengan rububiyah yang kita bahas kemarin itu. Kan yang bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan madarat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita meyakini itu, maka udah enggak perlu takut lagi. Manusia kecil. Maka mentalnya para sahabat itu sangat pemberani.
Maka ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Berani atau tidak kita? Ya, mana yang lebih kita takuti, Allah atau manusia? Nah, ini harus kita tumbuhkan. Ya. Dan kemudian di antara amalan hati, ya, yang merupakan ibadah hati adalah ar-raja, yaitu berharap. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menjelaskan kepada kita tentang pahala-pahala kalau kita melaksanakan ketaatan kepadanya, kalau kita bertakwa kepadanya. Surga, bidadari, minum-minuman surga, buah-buahan surga, daging-daging yang ada di surga, makanan-makanan yang tersedia di sana, istana-istana surga, perhiasan-perhiasan surga. Bahkan secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kenikmatan itu, kenikmatan surga itu, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Di surga itu mereka akan mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan. Jadi Bapak di dunia ini sukanya apa? Di sana minta dikasih. Ya. Dikasih, dan lebih baik daripada yang kita ingin, kita minta, yang kita bayangkan ketika kita di dunia. Kalau buah-buahan di sini ada apa yang Bapak suka? Ya sebutin lah, dibayangkan aja buah-buahan apa, sebutin. Nanti di sana akan mendapatkan sesuatu yang lebih apa? Lebih baik. Ya, lahum ma yasha'una fiha. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Waladaina mazid. Dan kami memiliki tambahan lagi. Nikmat tambahannya lebih banyak. Di tafsir disebutkan ketambahan nikmat ini yang disebutkan dalam ayat ini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa ada sesuatu yang menghalanginya. Ini kenikmatan yang melebihi segala kenikmatan yang ada di surga tersebut. Maka kita berharap mencari wajah Allah Subhanahu, ibtigha'a wajhillah. Maka orang muslim kalau beribadah, salat, yabtaghuna fadlan minallah, ya, wa ridwana. Mereka dalam beribadah secara umum mereka mencari keutamaan dari Allah dan keridhaannya, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Ibtigha'a wajhillah, mencari wajah Allah, mengharapkan wajah Allah agar bisa melihatnya, memandangnya, yang merupakan kenikmatan terbesar di akhirat kelak. Ya. Maka ini ciri-ciri orang yang beriman. Mereka ini mencari, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, berharap dimudahkan urusannya ketika di dunia, berharapnya kepada Allah, digantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, digantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan dunia itu pun ataupun urusan apa? Akhirat kelak. Maka besar harapan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun harapan kepada manusia itu hanya sekedarnya saja dan tidak terlalu besar. Ya, dan manusia ketika kita harapkan sesuatu darinya, kadang ngasih, kadang tidak. Ya, makanya tidak boleh kita minta-minta atau mengemis kepada manusia. Manusia kalau diminta sekali, 2 kali, sekali masih senang, 2 kali masih senang, 3 kali, 4 kali, berkali-kali, lama-lama apa? Cemberut. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala diminta sekali, 2 kali, malah semakin apa? Senang. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka kalau hambanya itu melakukan ilhah. Ilhah itu meminta berterus-terusan. Ya, mengadu, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah, itu yang diharapkan. Ya, itu yang diharapkan. Dan ini konsekuensi dari keimanan kita. Ya, disebutkan dalam surah Al-Kahfi, ya. Ayat ke berapa, Pak? Ayat terakhir 110. Apa namanya? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya wahyu.
Itu tentang Al-Quran dan Sunnah, Al-Kitab wal Hikmah. Yaitu wahyu diantaranya adalah innama ilahukum ilahu wahid, annama ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian itu hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah, berjumpa dengan Allah, falya'mal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal saleh. Yang pertama, amalnya harus saleh. Amal dikatakan sebagai amal saleh kalau sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, baru dikatakan amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia melakukan kesyirikan dengan ibadah kepada Allah. Jadi jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah ini, dengan cara memalingkan ibadah itu untuk selain Allah. Dia sholat, sudah amal soleh ini, sudah amal soleh, zakat, puasa, haji dan seterusnya, tapi untuk selain Allah, ini nggak bisa diterima. Konsekuensinya harus dua kalau mau diterima amalnya. Falyamal amalan salihan, amalnya harus soleh, dan dia melakukannya, tidak hanya berangan-angan saja, tapi apa? Melakukannya. Sudah memang melakukannya, amal soleh tersebut sesuai dengan syariat. Dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan kesyirikan dalam ibadah itu. Ya, ini maka di ayat ini disebutkan yarju liqa'a rabbih, mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya. Dan sifat-sifat yang lain yang saya sebutkan tadi, yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana, dalam ayat yang lain yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Itu ciri-ciri orang yang beriman itu, mereka mengharapkan karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan mereka. Ini sifat-sifat mereka. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, mereka berharap rahmat Allah dan takut dari azabnya. Tentang takut tadi banyak ayat juga. Allah berfirman, walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun, inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan di surga nanti, ciri-cirinya ini, mereka takut, khawatir kalau terkena azab Allah. Karena azab Allah itu tidak bisa dikatakan aman. Ini tidak ada yang bisa aman dari azab Allah. Semua orang bisa terkena kalau mereka melakukan sebab-sebabnya, perbuatan dosa, maksiat, kesyirikan, kekufuran. Itu beberapa amalan apa? Hati. Dan 3 amalan hati ini, Pak, ini penulis mengatakan 3 amalan hati ini adalah ummahatul ibadatil qalbiyah, induk dari amalan ibadah hati. Itu 3 ini. Apa tadi? Cinta, takut, dan berharap. Ini induk amalan hati, ibadah hati. Ya. Dan ini disebutkan satu paket, ya, dalam surat Al-Isra ayat ke-57. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika alladzina yad'un, mereka itu orang-orang yang mereka berdoa kepadanya, yabtaghuna ila rabbihim, mereka ini mengharapkan, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu, mereka ini mencari suatu amalan wasilah, ya, yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah, dan mereka yabtaghun, ya, mencari amalan-amalan yang bisa mendekatkan mereka kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi mereka beramal saleh, beribadah kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah agar meraih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Jalla wa ala, dan mereka takut dari azabnya. Ya. Maka seorang muslim la yaqtasiru ala ba'dihha duna ba'din. Tidak boleh hanya mencukupkan satu dari tiga ini sedikit saja dan meninggalkan yang lainnya. Jadi seorang muslim yang benar, yang sejati, tidak hanya beribadah kepada Allah hanya karena cinta saja, atau hanya karena takut saja, atau hanya karena berharap saja. Ya, tapi harus menggabungkan tiga-tiganya. Dia beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah dan cinta kepada ketaatan, dan juga karena berharap pahala Allah, dan juga takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Faman 'abadallaha bil khaufi wahdah fahuwa haruriyun. Ini sebagian penjelasan ini disebutkan dalam kitab-kitab akidah yang lain juga. Barang siapa yang beribadah kepada Allah karena dengan rasa takut saja, maka ini ciri-ciri orang haruriyun, yaitu orang-orang khawarij. Jadi beribadah hanya berdasarkan takut saja, takutkan dari azabnya, takutnya dia pikirkan hanya siksa, azab. Ya. Wa man 'abadallaha birraja'i wahdah fahuwal murji. Namun barang siapa, sebelumnya, kalau orang yang dominan adalah rasa takut saja, maka dia akan mudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah rahmat Allah itu cuma sedikit semuanya, sehingga orang-orang khawarij ini mudah melakukan pengkufuran, pengkafiran. Bahkan mereka lah yang meyakini bahwasanya orang yang berbuat dosa besar, maka dia kekal di neraka. Bahkan mereka mengatakan di dunia ini mereka kafir, keluar dari agama Islam kalau melakukan perbuatan dosa besar. Di neraka kekal selama-lamanya. Kenapa mereka bisa berpikir demikian? Karena yang dia ada di pikiran dia hanyalah siksa, kekal, kafir. Yang terjadi hanyalah siksa itu, rasa takut yang mereka dominankan, sehingga tidak ada harapan kepada rahmat Allah. Padahal rahmat Allah lebih luas daripada siksanya. Ya. Rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat kasih sayang saya itu lebih mendahului murka saya, marah saya. Ya. Nah, ini orang khawarij. Adapun orang murji'ah itu beribadah kepada Allah hanya dengan rasa harap saja, berharap surga, pahala, sehingga dia meremehkan rasa takut. Sehingga dia muncullah dari murji'ah itu akidah, keyakinan mereka bahwa amalan itu tidak ada pengaruhnya dengan keimanan. Jadi orang mau berdosa maksiat nih, ini kalau orang maksiat gini gimana? Oh santai aja, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kamu zina, ya zina saja nggak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Jangan lihat zahirnya, ini orang baik misalnya gitu. Maksiat saja silahkan, monggo silahkan. Maksiat Allah Maha Penyayang. Akhirnya terjerumus dalam menyepelekan maksiat. Bahkan tidak mau berbuat ketaatan orang-orang seperti ini. Dan ini banyak orang-orang liberal, rata-rata mereka memakai kaidah-kaidah seperti ini. Ketika ada orang bermaksiat, udah nggak apa-apa, maksiat lanjutin saja. Kan Allah Maha Pengampun. Bisa jadi kita yang taat ini masuk neraka, tapi kalau kalian yang maksiat bisa jadi masuk surga. Ya, naudzubillah. Jadi karena dia kenapa seperti ini? Karena lebih mengedepankan rasa harap. Nah, ada lagi kelompok lain, yaitu wa man 'abadallaha bil hubbi wahdah. Itu orang yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, dengan cinta saja. Ya, fahuwa zindiq. Maka dia orang yang zindiq. Orang zindiq itu orang munafik.
Jadi cinta kepada Allah saja di sini. Sebagian orang sufi bahkan dia mengatakan apa? Saya beramal ini bukan karena berharap apa? Surga, bukan berharap karena neraka, tapi saya cinta kepada Allah saja. Bahkan sebagian mereka menantang, kalau saya beribadahnya kepada Allah karena takut dari neraka, maka siksa saja saya dengan api neraka. Nah, sampai seperti itu. Ini keliru dalam bertauhid, keliru dalam beribadah. Tapi orang yang bertauhid yang benar itu gimana? Wa man 'abadallaha bil hubbi wal khaufi war raja fa huwal muwahhidu al hanif. Inilah yang benar. Muslim yang benar, orang yang bertauhid yang benar, dia beribadah kepada Allah dengan mengumpulkan 3 amalan hati tersebut, 3 ibadah hati tersebut, yaitu dia takut kepada Allah, dia cinta kepada Allah, dan dia juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dalam melaksanakan ibadah itu juga demikian, Pak. Kita melaksanakan ini ya karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya berharap dengan amal ini saya mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, pahala yang besar, ganjaran yang besar, surga dan segala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang amalan ini. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menyebutkan amalan pasti ada apa? Pahalanya. Barang siapa melakukan ini, pahalanya ini. Nah, kita berharap itu. Dan kita juga dengan waktu yang sama kita takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ancaman-ancaman dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW tentang itu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu fungsinya apa? Nadhir dan Bashir. Bashiran wa nadhira. Ya. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira. Wahai Nabi Muhammad, kami utus Anda ini dengan membawa kebenaran. Basyiran, engkau sebagai pemberi kabar gembira, dan juga nadhiran sebagai pemberi peringatan. Sehingga seorang muslim berjalannya demikian. Kata para ulama, orang muslim itu dalam beribadah itu seperti burung, Pak. Burung ketika terbang gimana, Pak? Sambil mengepakkan 2 sayapnya. Nah, yang mendorong dia ke depan itu adalah apa? Cintanya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanannya, sayap kanannya adalah apa? Berharap kepada Allah, rahmat Allah, pahala dari Allah. Kirinya adalah rasa takut. Sehingga kehidupan dia sejalan. Ya, dia tidak meremehkan neraka, tidak pula meremehkan apa? Surga. Dia takut kepada neraka, siksa-siksanya, dan juga dia takut atau dia berharap untuk masuk ke dalam surga. Dan dia juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu orang muslim. Sehingga ini, Pak, 3 faktor ini adalah penggerak amal ibadah. Kalau anda ditanya apa yang bisa menggerakkan kita biar semangat ibadah, ya 3 ini. Penggerak ibadah. Kalau setiap mesin kan pasti ada penggeraknya. Nah, ini biar pendongkrak dan penggeraknya ini 3 ini harus bersamaan. Ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kita terlalu takut takut dominan di takutnya, ya, tidak menoleh kepada rahmat Allah, maka tadi khawatir cepat putus asa. Sehingga cepat futur, ya, takut terus akhirnya tidak beramal soleh, tidak ini tidak itu. Kalau kita dominan di roja, berharap tadi jadi meremehkan dosa, tapi harus berdominan. Cuman para ulama memang berbeda pendapat gini. Kalau misalnya, Pak, dalam menjalankan ketaatan mana yang lebih dominan? Apakah rasa harap atau rasa takut? Jadi kalau berharap lagi mau sholat nih atau mau ibadah baca Quran, mana yang didominankan? Rasa harap atau rasa takut? Sebagian ulama mengatakan ya di situ kalau menjalankan ketaatan itu biasanya lebih dominan harapnya. Karena apa? Itu yang mendorong dia untuk menyukai amalan tersebut, mencintai amalan tersebut. Tapi kalau lagi teringat untuk melaksanakan maksiat, ya, maka yang harus ditumbuhkan, dikuatkan, dikencangkan itu apa? Rasa
takutnya. Saya kalau melakukan zina dosanya besar, konsekuensinya seperti ini. Di dunia hukumannya seperti ini, di akhirat lebih gede lagi, dan seterusnya. Nah, ini membuat kita apa? Istiqomah. Makanya antara keimanan dan istiqomah itu memang kaitannya sangat erat. Karena orang yang imannya sempurna, dia insya Allah akan apa? Istiqomah. Seandainya dia terjerumus dalam masalah, dia cepat baliknya. Ya. Oleh karena itu Allah gabungkan dalam dua surat yang mirip ya, di Al-Ahqaf ada, di surat yang lain juga ada. Innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqam. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Dia mengimani dengan keimanan yang saya sebutkan tadi, yang kita jelaskan dari kemarin. Keimanan yang sempurna itu. Ya, kemudian ini summastaqam, dia menjalankan istiqamah itu. Dan kunci istiqamah adalah tadi tauhid kepada Allah. Dengan 3 pokok dasar tadi, keimanan dalam ibadah, amalan hati tadi. Kita cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, dan takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rasa cinta ini membuat kita semangat beribadah, baik meninggalkan larangan ataupun meninggalkan larangan atau melakukan ketaatan. Ya, kalau orang cinta kepada Allah, cinta kepada seseorang, maka dia pasti akan mentaatinya. Ya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta itu pasti akan mentaati orang yang dia cintai. Jadi tanda cinta kita kepada seseorang itu kalau kita taat kepada orang lain. Kalau kita mau tahu orang itu cinta kepada kita atau tidak sih, itu maka dites saja, diperintahkan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Kalau dia mentaati kita dalam hal itu, maka ini orang ini cinta kepada kita. Demikian pula cinta kita kepada Allah ini harus ada apa? Buktinya, harus ada pengorbanan. Itu dengan cara apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayat yang sering kita dengar ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, kalau katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian semua ini mengaku cinta kepada Allah, ya, maka ikutilah saya, ikutilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian, mengampuni kalian, ya, dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini harus ada dalam diri kita semuanya tadi. Wa salahul qalbi aslu salahil jasad. Dan baiknya hati ini adalah inti atau kunci baiknya seluruh tubuh kita. Ya, penggerak yang membuat kita tergerak untuk melakukan sesuatu ada pada di dalam mana? Hati kita, keinginan kita. Kalau hati kita baik, ya, iman kita kepada Allah dengan 3 amalan hati tadi dan juga amalan yang lainnya. Termasuk amalan hati itu apa? Tawakal. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil melakukan sebab yang kita mampu, tapi hasilnya kita serahkan apa? Kepada Allah. Itu amalan hati. Nah, kalau hati kita sudah bagus, sudah baik, maka jasad kita yang lain akan baik. Perbuatan kita yang lain akan baik. Yang keluar dari mulut kita akan baik. Yang diketik oleh tangan kita akan apa? Baik. Yang dilakukan oleh tangan kita akan baik. Kaki kita melangkah kepada sesuatu yang baik. Itu kalau hatinya apa? Baik. Karena apa yang disembunyikan dalam hati itu akan terlontar dari ucapan dia ataupun dari perbuatan dia. Maka penting bagi kita untuk tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita, dan juga memperbaiki hati kita. Jadi amal-amalan hati ini banyak, Pak. Dan para ulama menulis beberapa kitab tentang a'malul qulub, amal-amalan berkaitan dengan hati kita. Ya, harus kita bersihkan dari kotoran-kotorannya, dari penyakit-penyakit hati. Nah, kemudian kita tumbuh amalan-amalan yang baik, ya, amalan-amalan hati yang baik. Ini harus belajar terus. Itu fungsinya untuk itu, Pak. Udah untuk diri kita dulu aja. Pokoknya kita kajian, kita belajar itu untuk memperbaiki kita dulu. Adapun orang lain nanti. Yang penting mulai dari diri kita dulu. Perbaiki diri kita, hati kita seperti apa. Ya.
Karena ini yang menentukan nanti. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu." Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad kita, dalam tubuh kita ini ada satu daging, segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan apa? Baik. Dan apabila dia rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah al-qalbu, hati kita. Ya. Ini makanya penting bagi kita untuk membersihkan hati kita, ya, jiwa kita ini dari kotoran-kotorannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya yang akan bahagia nanti di akhirat itu adalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan apa? Qalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat itu enggak bermanfaat lagi harta yang kita kumpulkan selama ini, perbendaharaan yang kita kumpulkan selama ini, yang kita cinta, yang kita kejar terus, ya. Anak-anak pula juga tidak bermanfaat. Sudah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat dari kesyirikan. Ini yang paling besar nih, kotoran yang paling besar dalam diri kita, dalam hati kita, kesyirikan, keyakinan khurafat yang nanti akan dibahas secara penulis apa saja itu sebagiannya, ya. Kalau mau cari yang lain silakan cari buku yang lain, ya. Keyakinan menyimpang, kekufuran itu harus dibersihkan dalam hati kita, ya. Demikian pula rasa atau penyakit hati yang lain harus dibersihkan, karena ini yang akan menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian dulu barangkali, ya. Sedikit ini semoga bisa difahami, bisa kita catat, bisa kita amalkan nanti insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk memiliki hati yang selamat tadi, qalbun salim tadi. Dengannya kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengumpulkan kita di surga nanti sebagaimana kita di pagi hari ini berkumpul dalam rangka menumbuhkan cinta kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah, dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah di pekan berikutnya, Ahad berikutnya, kita akan lanjutkan berkaitan dengan ibadah yang ada kaitannya dengan perkataan kita, lisan kita, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian kita tutup. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.